Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Minigol di Jambi. Mohon maaf sebelumnya, sengaja saya buat video ini karena mungkin pada saat hari H gathering teman-teman di Jambi saya tidak bisa hadir dan juga mungkin tidak bisa melakukan live meeting dengan teman-teman semua. Jadi sengaja saya buat video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi ada pertanyaan dari Pak Diler, Pak Zulkhairi, katanya titipan dari teman-teman bahwa apa yang bisa menjadi motivasi dan juga tips-tips untuk berjualan gitu. Sebenarnya udah banyak sih kita bahas di video-video sebelumnya, tapi mungkin teman-teman yang baru bergabung belum sempat atau mungkin belum melihat video-video kita di YouTube ataupun di channel Telegram minigol.co.id gitu. Udah banyak hal yang kita bahas di situ. Jadi mungkin ada 4 hal dasar yang menurut saya cukup vital ya, yang harus kita miliki sebagai pedagang gitu. Ini acuannya, patokannya bukan ke orang lain tapi ke diri saya sendiri. Jadi saya cuma akan menceritakan apa yang saya alami sendiri gitu. Yang pertama itu soal sikap, soal attitude. Kita sebagai pedagang ini memang kalau teman-teman pernah dengar bahwa pembeli adalah raja, itu memang betul ya. Kalau misalnya di dalam perjalanan hidup saya dalam berdagang gitu, memang lebih banyak seperti ini kita. Bahkan kalau mungkin tadi Pak David ataupun Pak Ridwan udah bahas, Minigol itu kita bangun dengan mengelus dada, bukan menepuk dada gitu. Memang harus banyak-banyak bersabar gitu. Jadi soal sikap ini kita harus perbaiki dulu. Ramah dengan semua orang, rajin istilahnya bersosialisasi dengan lingkungan dan sekitar gitu. Itu menurut saya attitude ini sangat penting. Orang misalnya kalau ada survei, yang mana yang Anda pilih? Misalnya produknya bagus tapi pelayanan jelek, atau produknya biasa aja tapi pelayanannya istimewa. Dan saya melihat di polling ataupun survei, rata-rata orang lebih memilih pelayanannya bagus walaupun produknya biasa aja gitu. Itu adalah hal yang tidak bisa diukur. Jadi kalau untuk attitude, untuk hal-hal yang tidak bisa diukur ini sangat vital menurut saya. Jadi orang bisa beradu produk, beradu diskon segala macamnya gitu. Tapi tidak semua orang bisa beradu pelayanan gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang ini harus kita jadikan nilai tambah, harus kita jadikan sebagai salah satu modal utama kita gitu. Jadi perbaiki hubungan dengan teman-teman, guru dan segala macamnya, pokoknya intinya itu soal sikap ini harus kita perbaiki gitu. Mungkin dari sebelumnya ada yang kurang bagus komunikasinya, itu yang harus kita perbaiki dulu gitu. Yang kedua, misalnya saya melihat dari rasa percaya diri, rasa bangga. Begitu teman-teman menerima produk ini, Minigol emas gitu kan, teman-teman harus tanamkan dulu rasa bangga, rasa percaya diri di diri teman-teman semua bahwa yang saya pegang ini emas, logam mulia. Rasanya tidak ada lagi produk yang melebihi ini gitu. Kalau misalnya teman-teman iseng mampir ke marketplace gitu, tidak akan kita temukan jual emas bekas, jual rumah bekas, nggak ada. Jadi cuma 2 komoditi ini, rumah dan emas, properti dan emas. Tidak ada istilah bekasnya. Kalau yang lain misalnya mobil bekas, motor segala macam ada bekasnya. Tapi kalau orang berjualan rumah ataupun emas tidak ada istilahnya jual emas bekas gitu. Jadi menurut saya teman-teman harus memiliki rasa percaya diri dulu. Kalau misalnya mau posting di sosial media dan segala macamnya, ya jangan ada rasa malu, rasa gugup gitu. Pokoknya percaya diri aja bahwa yang teman-teman jual adalah emas. Itu yang menurut saya ini menular biasanya. Kalau misalnya kita udah memiliki rasa percaya diri dulu, merasa bangga dulu terhadap produk kita, biasanya akan mengikuti, akan menular ke pola berjualan kita gitu. Yang ketiga mungkin yang tidak kalah pentingnya, ini memperbaiki hubungan dengan orang tua kita gitu. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya teman-teman hanya fokus berjualan, fokus posting segala macam, fokus dengan strategi ini itu gitu. Setelah kita jalani semua, kita lakuin semua trik dan tipsnya, ternyata jualannya masih belum jalan gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita harus cari tahu
kenapa ya, ada apa ya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya pikir ini ada apa ya, kok kayaknya agak seret nih, agak tersendat nih jualan gitu. Ternyata kadang-kadang kita terlalu sombong dengan kecerdasan kita, terlalu jumawa dengan kepintaran kita gitu. Ada yang hal-hal yang kita lupakan bahwa di dalam perdagangan itu ada istilah, mungkin juga sumbernya dari Al-Quran gitu. Dia yang maha membolak-balikan hati manusia. Ini harus teman-teman ingat. Ada faktor non teknis dalam jualan. Kalau misalnya kita bekerja di kantoran, mungkin kita kan tinggal terima gaji. Kalau jualan ini banyak hal-hal non teknisnya gitu. Jadi teman-teman perbaiki hubungan dengan orang tua, minta restu beliau, doakan supaya dagangannya lancar. Insya Allah efeknya sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri gitu. Perbaiki gitu dulu. Ini contohnya nggak jauh-jauh dari diri saya sendiri. Contohnya, kalau misalnya di rumah ini kita punya ART ataupun pesuruh gitu misalnya kan. Ini misalnya perintah saya A, perintah mama saya B. Saya minta dulu kan kata mama saya dulu. Segitunya kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua gitu. Jadi untuk nomor 3 seperti itu. Kalau yang nomor 4, kalau saya lihat cukup fundamental ya, karena dalam kondisi krisis sekarang kita tidak bisa hanya menonjolkan produk kita, tidak bisa hanya menampilkan ego kita bahwa harus begini, harus begitu. Kita harus memperbanyak yang namanya kolaborasi gitu. Jadi saya menganggap teman-teman kalau misalnya mampir ke pasar atau mampir ke komunitas apapun gitu, harus menganggap bahwa ini adalah semuanya calon konsumen saya, ini adalah calon pembeli saya. Jadi kalau misalnya saya membayangkan suatu saat orang berjualan TV dapat emas, jualan beras dapat emas. Jadi sebenarnya kan ini bisa teman-teman lakukan kolaborasi dengan toko-toko elektronik, toko kelontong, toko beras, dan toko buku dan segala macamnya gitu. Itu bisa, menurut saya itu bagus ya. Teman-teman bisa, misalnya kan di sekitar tempat teman-teman berada kan ada toko buku dan toko segala macamnya. Orang beli buku dapat emas, orang beli TV dapat emas. Kan tinggal modal spanduk. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan menurut saya, kolaborasi sebanyak-banyaknya dengan bidang-bidang usaha lainnya gitu. Itu yang menurut saya dalam kondisi saat ini harus kita perbanyak kolaborasi. Kita agak jauh-jauhkan dulu kompetisi dan hal-hal yang tidak menunjang penjualan kita gitu. Mungkin itu pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya hari ini kita belum bisa bertemu. Insya Allah begitu pandemi ini mereda dan juga vaksinnya sudah terdistribusi dengan baik, insya Allah akan saya prioritaskan untuk bertemu dengan teman-teman di Jambi. Mohon maaf hari ini kita belum bisa bertemu. Insya Allah nanti kalau pandemi ini udah mereda dan vaksinnya juga mungkin sudah banyak yang terdistribusikan, kita bisa bertemu. Insya Allah saya prioritaskan untuk datang ke Jambi dan bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman semua. Mungkin hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.